Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Fiqhiyah. Dan sekarang kita masuk pada bait ke-22. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan pada bait ke-20 dan 21, yaitu hukum asal dalam berhubungan itu adalah haram, daging haram, jiwa haram, kemudian harta haram ya, lil ma'sum, milik yang dilindungi ya. Semuanya haram sampai datang penghalalnya. Kemudian kita masuk pada bab al-aslu fil 'adati al-ibahatu. Hukum asal dalam adat istiadat itu boleh. Dan kemudian kaidah selanjutnya yang pada bait ke-23, yaitu hukum asal dalam ibadah adalah haram. Hukum asal dalam ibadah haram sampai datang dalil sehingga itu dapat dikerjakan. Jadi kalau ada ibadah tanpa ada dalil, berarti itu dia tidak boleh dikerjakan alias bid'ah. Qala an-nadhim rahimahullah wal aslu fi 'adatina al-ibahah. Hukum asal dalam adat istiadat kita itu adalah boleh. Hatta yaji'a shariful ibahah, sampai datang yang memalingkan kebolehan. Sharif itu yang memalingkan. Al-ibahah kebolehan ya, jadi haram atau jadi makruh. Namun hukum asalnya adalah boleh. Antum ketika lewat orang, monggo pak, munten pak, boleh. Ada adat istiadat di suatu desa, kalau misalnya ada orang kebutuhan, orang misalnya ngecor, dia saling membantu, boleh. Namun apabila terdapat pemaling kebolehan tersebut, maka menjadi haram. Contohnya apa? Ada kebiasaan, misalnya di suatu desa, itu laki-laki kalau pakai celana sampai di bawah mata kaki. Memang itu dia kebiasaannya. Gaya memakai celananya itu isbal. Maka di sini adat istiadatnya boleh atau haram? Haram. Kemudian walaysa masyru'an minal umuri, tidaklah disyariatkan dari perkara-perkara ghairul ladzi fi syar'inal madhkuri, yang tidak ada di dalam syariat kita yang disebutkan. Jadi apabila tidak ada dalam syariat kita yang disebutkan, maka itu tidak disyariatkan. Tidak disebutkan dalam syariat kita, maka itu tidak disyariatkan. Ya, atau dalam kata lain, hukum asal dalam ibadah itu adalah haram sampai datang dalil yang membolehkannya, yang mensyariatkannya. Wa qala syarih rahimahullah ta'ala wa hadhanil aslani dzakarahuma Syekhul Islam rahimahullah fi kutubihi. وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه, atau bisa dibaca فلا يحرم منها. وهذان الأصلان, dua pondasi ini
ya, tentang hukum asal adat istiadat, hukum asal dalam beribadah. Dua pondasi ini dzakarahuma Syekhul Islami fi kutubihi, disebutkan keduanya oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam buku-bukunya. Wa dzakara anna al-asla alladhi bana 'alaihi al-Imam Ahmad madhhabahu, dan beliau menyebutkan bahwasanya hukum asal bana 'alaihi al-Imam Ahmad, yang dibangun oleh Imam Ahmad madhabnya, atau terjemahnya yang Imam Ahmad membangun mazhabnya, pondasi yang Imam Ahmad membangun mazhabnya. Apa pondasi itu? Annal asla fil adatil ibahatu, bahwasanya hukum asal dalam adat istiadat itu boleh. Fala yahrumu minha, maka tidak haram darinya. Kalau dibaca fala yuhramu minha, maka tidak diharamkan darinya. Illa ma warada tahrimuhu, kecuali yang datang pengharamannya. Jadi hukum asalnya boleh. Ada kebiasaan misalnya di suatu desa, kalau malam itu dia ngumpul-ngumpul di suatu tempat, boleh gak? Dilihat di situ ada pemicu-pemicu hal yang haram gak? Misalnya kalau ngumpul ternyata sambil main judi, ternyata sambil main ini, ternyata sambil main itu, maka di situ jadi ada pemaling kebolehan. Namun kalau misal ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, maka hukum asalnya boleh. Misalnya ada orang bingung nih, waduh, di desa saya Ustaz, itu setiap hari Selasa habis sholat asar dia ada kebiasaan nyapu depan rumah. Habis sholat asar nyapu depan rumah, boleh gak? Lihat kita kaidahnya. Apa hukum asal dalam adat istiadat? Boleh, karena itu tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Ya, ini adalah pondasi yang Imam Ahmad membangun mazhabnya. Hukum asal dalam adat istiadat itu boleh, maka tidak diharamkan darinya kecuali apa yang datang pengharamannya. Wa annal asla fil ibadati al-hadaru fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu. Hukum asal dalam ibadah itu adalah haram. Fala yushra'u minha, maka tidak disyariatkan darinya illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu, kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah dua kaidah, yang dua kaidah ini menjadi dua pondasi yang Imam Ahmad membangun mazhabnya. Kemudian kata pensyarah rahimahullah ta'ala, fal adatu hiya ma'tadan nasu minal ma'akili. Adat dia adalah yang biasa dilakukan, i'tada biasa dilakukan oleh manusia, minal ma'akil berupa makanan-makanan. Misalnya setiap hari Jumat itu pada buat nasi tumpeng kemudian dimakan, boleh gak? Boleh, nggak melanggar syariat. Atau mungkin setiap hari Senin dia itu ada adat istiadat makan durian misal, boleh gak? Boleh. Wal masyaribi, dan minuman-minuman, misalnya setiap hari Rabu dia adat istiadat habis zuhur itu bareng-bareng minum es kelapa, boleh. Wa asnafil malabisi, dan jenis-jenis pakaian, misalnya setiap hari Senin dia pakai adat yang ini, Selasa pakai adat yang itu. Selama tidak melanggar syariat, yang perempuan dia menutup auratnya sebagaimana syariat mengajarkan, maka boleh. Wadhahabi wal maji'i, berpergian, datang, misalnya setiap hari Minggu dia pergi ke pasar, dia pergi misalnya ke Solo. Wal maji'i, dan datang. Ya.
Dari mana aja, misalnya ada adat kebiasaan, adat istiadat, wal kalam dan ucapan tadi itu. Misalnya ada orang lewat, kebiasaan di Jawa bilangnya apa? Monggo. Apa? Kalau gimana kabarnya? Apa Jawanya? Oh, pripun kabarnya gitu. Pripun ya. Biasaan dari segi ucapan. Boleh gak? Boleh. Wasairi tasarrufatil mu'tadati, dan semua tindakan-tindakan yang biasa dilakukan. Fala yuhramu minha, tidak diharamkan darinya illa ma harramahullahu wa rasuluhu, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Imma binassin sarihin, entah dengan dalil yang jelas. Gak boleh mencaci maki, gak boleh ngeledek. Misal nih, ada di suatu kota dia punya kebiasaan, kalau ketemu orang, weh jelek lu gitu. Weh ngomong kotor, babi lu gitu. Babi, gimana kabarnya babi? Ah, boleh gak tuh? Gak boleh. Itu haram. Bi, gimana kabar Bi? Gitu. Itu ada istiadat yang berupa ucapan dan yang dilarang. Aw yadkhulu fi umumin, atau masuk dalam keumuman akan pengharamannya. Aw qiyasin sahihin, atau qiyas yang sahih dalam pengharamannya. Wa illa, akan tetapi fasairul adati halalun, semua adat istiadat hukum asalnya halal. Wad dalilu ala hilliha, dalil atas kehalalannya firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di atas permukaan bumi semuanya. Ada loh adat istiadat di negara mana, kemudian di suku apa. Kalau misalnya ada orang yang nikah, kemudian perempuannya digauli bareng-bareng sama keluarganya. Pernah dengar gak? Pernah baca gak? Ada kebiasaan itu. Adat tuh. Iya, pernah dengeran. Atau ada yang gak digaulin bareng-bareng, ditontonin bareng-bareng. Boleh gak itu? Gak boleh. Haram. Fahadha yadullu ala annahu khalaqa lana jami'a ma fil ardi linantafi'a bihi ala ayyi wajhin min wujuhil intifa'i. Ya, Allah mengatakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di atas permukaan bumi ini semuanya. Ya, jadi hukum asal adat istiadat di situ masuk, halal, boleh. Fahada yadullu, maka ini menunjukkan ala annahu khalaqa lana jami'a ma fil ardi, atas bahwasannya dialah Allah menciptakan untuk kita semua apa yang ada di bumi. Linantafi'a bihi, agar kita bisa mengambil manfaat dengannya, mendapatkan manfaat dengannya, mendapatkan ala ayyi wajhin, di atas sisi apapun dari sisi-sisi yang bermanfaat. Sehingga keluarlah kaidah hukum asal adat istiadat itu halal sampai datang yang memalingkan dari kehalalannya. Boleh sampai datang yang memalingkan dari kebolehannya. Adapun ibadah, apa hukum asal dalam ibadah? Haram. Maka tidak disyariatkan kecuali apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Wa ammal ibadatu, adapun ibadah, fa innallaha khalaqal khalqa li ibadatihi, maka sesungguhnya Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya. Wa bayyana fi kitabihi, dan Allah menjelaskan dalam kitabnya, wa ala lisani rasulihi, dan melalui lisan rasulnya. Ala di situ untuk terjemahkan melalui. Al ibadatil lati yu'badu biha, ibadah-ibadah yang diibadahi dengannya.
wa amara bi ikhlasiha lahu, dan Allah memerintahkan dengan mengikhlaskan ibadah, hak kembali kepada ibadah, mengikhlaskan ibadah untuknya, yaitu Allah. Faman taqarraba biha lillahi mukhlishan fa'amaluhu maqbulun. Maka barang siapa yang mendekatkan diri, taqarraba, mendekatkan diri, biha, dengan ibadah, lillahi, untuk Allah, mukhlishan, dalam keadaan ikhlas, fa'amaluhu maqbulun, maka amalannya diterima. Kebalikannya, wa man taqarraba ilallahi bighairiha, dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah bighairiha, yaitu dengan selain ikhlas, atau di situ dikatakan bighairiha, hak kembali ke ibadah, dengan selain ibadah, ya, itu yang benar, hak kembali ke ibadah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah bighairiha, dengan selain ibadah, yaitu ibadah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Allah jelaskan melalui lisan Rasulnya, dengan selain itu, fa'amaluhu mardudun, maka amalannya ditolak. Jadi hukum asal dalam ibadah itu haram, tidak disyariatkan, haram, nggak boleh dikerjakan, tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan itu, kecuali apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada atasnya perintah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Wa sahibuhu dakhilun fi qawlihi ta'ala, dan pelakunya masuk dalam firman Allah Ta'ala, am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah, am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang syara'u lahum, yang mereka mensyariatkan untuk mereka dari agama, ma lam ya'zam bihillah, yang tidak Allah izinkan dengannya. Ya, jadi itu adalah dua kaidah, bahkan dua kaidah itu menjadi dua pondasi yang Imam Ahmad membangun mazhabnya. Iqra ya Yusuf. Wasailul umuri al-maqasidi waqtum bihadul lizawaidi, yani anna wasaila tuqa ahkamal maqasidi, fa in kana ma'muran bi syai'in kana ma'muran bima la yatimu illa bihi, fala fama la yatimu wajibu illa bihi fa wajibun, wa ma la yatimu masnunu illa bi fawa masnunun, wa idza kana manhiyan an syai'in manhiyan an jami'i turukihi wa wasailihi al-musilati. Oke, bentar ya, antum persiapan dulu mata kamar mandi biar bacanya lancar. Udah lancar ya, apa? Yang lain dilihat. Yang mau mulai kecil.
Fama ahsan. Hah? Al-mustahabbati min silatil arhami wa iyadatil maridi wal dhahabi ila majalisil ilmi wa nahwihi fama la tatimmu hadhihi illa bihi fahuwa mas'ulun an naqlil aqdami ilaiha wa nahwihi. Ahsan, khalas, hasbuk. Jazakumullah khair. Sekarang kita masuk ke bait 24, yaitu pada materi pembahasan al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Perantara dia memiliki hukum-hukum maksud. Perantara dia memiliki hukum-hukum maksud. Hukum menuntut ilmu agama, apa hukumnya? Wajib. Maka perantara yang mengantarkan kepada itu menjadi wajib. Contoh, membeli buku tauhid. Antum lagi belajar tauhid nih, mengenal Allah, belajar tauhid wajib. Berarti membeli bukunya menjadi wajib. Karena bisa salah paham, gagal paham. Antum mau ke masjid, sholat masjid, sholat berjamaah di masjid, laki-laki wajib gak? Wajib. Berarti berjalan apa? Hukumnya boleh saja mubah. Tapi ketika itu digunakan untuk melakukan hal yang wajib, maka berjalannya menjadi wajib. Menutup aurat wajib gak? Wajib. Maka membeli baju yang awalnya hukumnya mubah, beli baju apa boleh hukumnya. Namun ketika dia tidak punya baju, punya uang tapi nggak punya baju, maka dia wajib beli baju. Maka ini adalah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Antum nggak bisa memahami tauhid, memahami akidah, usul fikih, Quran, hadis matan kecuali mempelajari bahasa Arab. Bagi antum para penuntut ilmu, maka apa? Wajib tuh belajar bahasa Arab. Bahaya kalau nggak tahu, apalagi kalau masuk dalam ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu akidah. Maka kata penazam rahimahullah ta'ala, wasailul umuri kal maqasidi. Perantara perkara kal maqasidi, seperti maksud-maksud. Jadi perantaranya itu hukumnya seperti maksud. Kayak tadi menuntut ilmu, maksudnya itu menuntut ilmu, yaitu wajib. Maka perantara yang mengantarkan kepada menuntut ilmu, yaitu maksudnya, maka menjadi wajib. Salat dan itu maksud, itu wajib. Maka perantara yang mengantarkan kepada maksud, maka menjadi wajib. Wahkum bihadzal hukmi, maka berhukumlah dengan hukum ini lizawaidi, untuk aktivitas tambahan. Ya, antum bisa lihat hal-hal yang lain, bisa dikiaskan, dianalogikan, disamakan. Wa qala syarihu rahimallahu ta'ala, ya'ni anna al-wasaila tu'ta ahkamal maqasidi. Fa in kana ma'muran bi syai'in kana ma'muran bima la yatimmu illa bihi. Maka di sini kata pensyarah rahimahullah taala, maksudnya apa? Annal wasaila tu'ta ahkamal maqasid. Bahwasanya perantara diberikan hukum-hukum maksud. Fa in kana ma'muran bi syai'in, maka apabila diperintahkan dengan sesuatu,
kana ma'muran, maka diperintahkan juga bima la yatimu illa bihi, dengan apa-apa yang tidak sempurna kecuali dengannya. Salat diperintahkan enggak? Diperintahkan. Maka diperintahkan juga yang orang tidak bisa ke masjid kecuali dengannya, maka itu juga diperintahkan. Ya jalan. Orang nggak bisa ke masjid kecuali dengannya, itu dengan berjalan, maka berjalan juga diperintahkan. Fama la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Maka apa-apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dia juga wajib. Beli pulpen untuk mencatat ilmu agama yang wajib dipelajari. Ilmu agama yang wajib dipelajari tidak akan bisa tersampaikan, terwujudkan kecuali dengan pulpen, maka wajib harus beli pulpen. Karena kalau nggak catat bagaimana? Dia nggak ingat, atau gagal ingat, atau keliru ingatannya. Karena bahayanya itu. Bisa sesat, bisa bid'ah, bisa musyrik. Wa ma la yatimul masnunu illa bihi fahuwa masnunun. Maka apa yang tidak sempurna, hal yang disunnahkan kecuali dengannya, maka dia disunnahkan. Maka dia disunnahkan. Contoh yang lain yang wajib ya. Mengangkat kain di atas mata kaki wajib gak? Wajib. Berarti pergi, kalau misalnya dia mau rapi nih, pergi ke tukang jahit untuk memotong kainnya, berarti menjadi wajib. Atau dia gulung, jadi wajib. Atau dia kasih peniti, maka hal itu menjadi wajib. Pokoknya yang mengantarkan kepada yang wajib, maka yang mengantarkan itu menjadi wajib. Atau sunnah, sesuatu sunnah tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka itu dia menjadi sunnah. Wa in kana manhiyan an syai'in, dan apabila dilarang dari sesuatu, maka manhiyan an jami'i turuqihi, maka dilarang dari semua jalan-jalannya. Wa wasailihi, dan perantara-perantara al-musilati ilaihi, yang mengantarkan kepadanya. Rokok haram enggak? Haram. Maka jual belinya haram. Kalau disuruh beli rokok enggak boleh, jangan mau, haram. Minta tolong diambilin rokok, minta tolong diambilin asbak buat dia bisa ngerokok, enggak boleh. Semua jalan-jalannya, semua perantara-perantara yang mengantarkan kepadanya juga jadi haram. Luar biasa gak belajar kaidah? Wih, luar biasa. Teman antum mau zolimi teman antum, ingin menzolimi teman antum nih. Fulan mau mukul pakai tongkat misalnya, mau mukul habli. Fulan mau mukul habli, kan nggak tahu tuh Fulan. Terus dibilang, Azam tolong ambilin itu kayu. Boleh nggak Azam ngambil kayu? Haram ngambil kayu itu Azam, dosa. Karena Azam menjadi perantara sehingga terjadinya hal yang diharamkan. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Kemudian kata pensyarah rahimallah, fal wasilatu ilal wajibi wajibatun. Fal wasilatu ilal wajibi wajibatun. Ya, wasilah dia mubtadanya, ilal wajibi jar majrur, wajibatun khabarnya. Fal wasilah ilal wajibi jar majrur muta'alliq bil wasilah. Perantara kepada yang wajib, maka dia menjadi wajib. Misal nih, kipas angin dah, perkara kipas angin. Antum di sini nggak terlalu panas ya. Ada tempat yang panas sekali 50 derajat. Dia nggak bisa belajar nih, kecuali bawa kipas. Berarti harus bawa kipas. Jadi harus tuh di situ dia bawa kipas. Karena kalau nggak bawa kipas nggak bisa dia, nggak bisa belajar. Panas sekali 50 derajat, Anda bayangin. Ini di Yaman itu dia pakai AC dia, 50 derajat dia masjidnya pakai AC. Antum di sini berapa derajat udah kepanasan ya? 30. Antum keluar nggak pakai sendal itu langsung kapalan. Berapa detik langsung kapalan.
Ya. Seperti apa contohnya? Kal masyi ila sholati lil faridati, seperti jalan kepada salat yang diwajibkan. Waz zakati, dan menunaikan zakatnya. Wa nahwiha, dan semisalnya. Wal jihadi, dan berjihad. Jihad butuh jalan kaki, atau jalan apapun, sekarang bisa naik motor, naik mobil. Wa adail huquqil lazimati, dan menunaikan hak-hak yang harus, seperti hak-hak Allah. Ya, pergi ke masjid, hak Allah yang harus ditunaikan. Maka jalan untuk menunaikan hak Allah wajib. Wa huquqil walidain, hak-hak orang tua, kedua orang tua. Misalnya rumah antum di RT 1, orang tua antum di RT 2, maka berjalan ke RT 2 untuk berbakti kepada orang tua, berjalannya menjadi wajib di situ. Karena kalau nggak berjalan, nggak bisa ke RT 2, nggak bisa berbakti gitu. Wal aqaribi, dan kerabat-kerabat dekat, wa zaujati, dan istri-istri, wal mamaliki, dan budak hamba sahaya. Famala tatimmu hadhil umuru illa bihi fahuwa wajibun. Maka apa yang tidak sempurna perkara-perkara ini kecuali dengannya, maka dia wajib. Wa ammal masnunu kan nafilati, adapun yang disunnahkan seperti salat nafilah. Ya, di misalnya mau salat duha, maka berjalan dia ke kamar mandi untuk mengambil wudu, berjalannya menjadi sunnah. Minas salati salat, was sadaqati sadaqah, was siyami puasa, wal haji haji, umrah, wal muta'alliqati bil khalqi, dan yang berkaitan dengan makhluk. Ka huquqil khalqi al mustahabbati, seperti hak-hak makhluk yang dianjurkan, min silatil arham, menyambung tali silaturahim. Ya, antum pergi ke paman antum, ke bebi antum, maka perginya, jalannya, entah naik motor, entah jalan kaki atau naik mobil, itu menjadi hal yang dianjurkan. Karena menyambung silaturahim, pergi ke paman bibi, itu adalah yang dianjurkan. Wa iyadatul marid, di sini wa iyadati min silatil arhami wa iyadatil maridi, dan mengunjungi orang sakit, maka jalan untuk mengunjungi, menuju orang yang sakit itu menjadi dianjurkan. Wadhahabi ila majalisil ilmi, dan pergi ke majelis-majelis ilmu. Ingat, tapi kalau majelis ilmu yang dibahasnya adalah hal yang wajib, maka menjadi wajib. Wa nahwihi, dan semisalnya. Fama la tatimmu hadhihi illa bihi fahuwa masnunun. Maka apa yang tidak sempurna hal ini kecuali dengannya, maka dia disunahkan. Karena qlil aqdami ilaiha, seperti memindahkan kaki kepadanya, yaitu berjalan, ya, memindahkan kaki kepadanya. Ya tadi silatul arham, iyadatul marid, menyambung silaturahim, mengunjungi orang sakit, dan lain sebagainya. Wa ammal muharramu, adapun yang diharamkan, faminhu syirkul akbaru, maka darinya adalah juga syirik akbar. Wa huwa syirku fil ibadati, dan dia adalah kesyirikan dalam ibadah. Maka apa? Fayuhramu kullu qawlin wa fi'lin yufdi ilaihi. Maka diharamkan setiap perkataan dan perbuatan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Aw yakunu wasilatan qaribatan ilaihi, atau menjadi perantara yang mendekatkan kepadanya. Wa yakunu syirkan asghara, dan dia menjadi syirik kecil. Contohnya apa? Mithlul halfi bi ghairillahi, seperti bersumpah dengan selain Allah. Ya, ini mengantarkan kepada syirik besar. Bersumpah kepada selain Allah mengantarkan kepada beribadah kepada selain Allah. Maka bersumpah kepada selain Allah dia syirik, namun syirik kecil. Syirik apakah? Kecil. Ingat ya, yang mengantarkan kepada kesyirikan dan itu syirik, maka jatuhnya syirik kecil. Wa ta'zimil quburi alladzi lam yablugh rutbatal ibadati, dan mengagungkan kuburan tapi tidak sampai derajat peribadatan. Jadi terlalu mengagungkan sekali kuburan. Ada kuburan dia, kuburan ustadznya, syekhnya, diagungkan sekali itu. Tapi nggak sampai derajat peribadatan. Kalau derajat peribadatan syirik besar.
maka pengagungannya dia kepada kuburan tersebut menjadi syirik kecil. Li'annahu dzari'atun liibadatiha. Karena bahwasanya hal itu mengantarkan kepada beribadah kepadanya. Jadi syirik besar. Ada orang memakai baju, ada itu baju yang dia modelannya gambaran agama-agama. Pernah lihat gak? Agama-agama. Boleh gak tuh? Haram. Dosa. Kalau ada orang kafir syirik karena dia imannya lemah, ternyata semua agama sama ya, boleh masuk agama sama agama mana aja. Jadi ingin maksiat nih. Keluar aja lah dari Islam, ribet Islam. Ayo, kafir gara-gara baju antum. Dosanya berapa banyak? Maka hati-hati. Wa kadzalikal wasailu ila sairil ma'asi, begitu juga perantara-perantara kepada semua maksiat seperti zina. Ada orang yang pakaian yang sablonnya perempuan telanjang. Haram enggak? Udah haram jelas. Ada orang yang melihatnya kemudian muncul hasrat untuk berzina dan berzina karena bajunya, dosa, dia terkena dosa zina. Padahal enggak berzina. Wasyurbil khamri, meminum khamar, wa nahmiha dan semisalnya, fal wasailu ilaiha muharramatun, maka perantara-perantaranya kepadanya itu diharamkan. Wal wasilatu ilal makruhi makruhun, dan perantara kepada hal yang makruh juga makruh. Kemudian kata pensyarah rahimallahu taala, wa hadhil qa'idatu min anfa'il qa'idi wa a'zamiha wa aktsariha fawaida wa la'allaha yadkhulu fiha rub'ad dini atau di situ rubu'u ad-dini, ya dia sebagai fa'il dari yadkhulu. Wa hadhil qa'idatu, dan kaidah ini min anfa'il qawaidi, termasuk kaidah yang paling bermanfaat, wa 'azamiha, dan yang paling agung, wa aktsariha fawaida, dan yang paling banyak faidahnya. Wa la'allaha, dan boleh jadi yadkhulu fiha, masuk di dalam kaidah tersebut rubu'ud dini, seperempat agama masuk dalam kaidah ini. Wa qawli, dan perkataanku, wahkum bihadzal hukmi lizawaidi, dan berhukumlah dengan hukum ini untuk aktivitas tambahan, yaitu al asya'u thalathatun, sesuatu itu ada 3. Yang pertama apa? Maqasid, seperti apa? Salat, contohnya. Yang kedua, wa wasailu ilaiha, dan perantara-perantara kepadanya, seperti apa? Wudu. Ya, perantara menuju sholat, ya wudu. Harus wudu dia. Maka wudu yang awalnya hukumnya sunnah, yang sholat tapi nggak bisa diterima kecuali dengan wudu, maka wudunya menjadi wajib. Wal masyi, dan berjalan, ya tadi ya. Wa wasailu ilaiha kal wudu'i wal masyi. Wa mutammimatun laha, dan penyempurnanya. Jadi sesuatu di sini ada 3 kata Syekh. Yang pertama apa? Maqasid, maksudnya, yaitu seperti sholatnya, puasanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, itu maksudnya. Yang kedua, wasail, perantara-perantaranya. Seperti tadi, berwudu, berjalan, kalau mau belajar beli buku, beli pulpen. Kalau dia nggak bisa menutup aurat, maka beli baju, perantaranya. Itu tadi dia mengambil hukum maksud. Yang ketiga, mutammimat, penyempurnanya. Seperti apa? Karuju'ihi ila mahallihi alladhi dhahaba minhu. Seperti kembalinya dia ke tempat yang dia pergi darinya. Misalnya antum berjalan ke masjid mau sholat zuhur nih, wajib. Berjalan ke masjid menjadi wajib. Kembalinya pun mendapatkan pahala dari masjid nih.
antum ke asrama itu juga mendapatkan pahala. Itu namanya mutammimat. Seperti kembalinya, karujuihi, seperti kembalinya dia ke tempat yang dia pergi darinya. Kembalinya antum dari masjid ke asrama itu tetap dinilai pahala. Berjihad nih di jalan Allah, berangkatnya apa? Wajib pahala dong. Pulangnya ke kampung halamannya dari jihad juga mendapatkan pahala. Waqad dzakarna anna al-wasaila tu'ta ahkamal maqasidi. Perhatikan harakatnya. Waqad dzakarna, dan kita telah menyebutkan anna al-wasaila, bahwasannya perantara-perantara tu'ta ahkamal maqasidi, diberikan hukum-hukum maksud. Perantara diberikan hukum maksud. Fakadzalikal mutammimatu lil a'mali. Begitu juga penyempurna amalan, dia juga mendapatkan pahala. Tu'ta ahkamaha, diberikan hukum-hukum maksud juga. Pahala sebagaimana dia mendapatkan pahala pergi. Seperti apa? Karruju'i minas sholati, kembali dari sholat. Ya, antum kembali ke rumah, kembali ke asrama, pahala tuh. Pahalanya sama seperti antum berangkat, kan berangkat pahala wajib, maka itu juga mendapatkan pahala wajib. Wal jihadi, kembali dari jihad. Wal haji, kembali dari haji. Ya, antum berangkat berhaji dari Indonesia ke Mekah, wajib tuh, naik pesawat jadi wajib, pahala, dan pulangnya juga pahala. Wattiba'il janazati, dan mengikuti janazah. Wa iyadatil maridi, dan mengunjungi orang sakit. Ya, antum mengunjungi, perginya dianjurkan, dapat pahala, maka pulang ke rumah dari mengunjungi orang sakit juga dapat pahala. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu, fa innahu min hina yakhruju min mahallihi. Perhatikan harakatnya. Fa innahu min hina yakhruju min mahallihi lil ibadati fahuwa fi ibadatin hatta yarji'a. Perhatikan tuh. Fa innahu min hina, maka sesungguhnya dia dari ketika yakhruju min mahallihi, keluar dari tempatnya untuk ibadah. Keluar, antum misalnya dari Riau, keluar dari rumah antum ke Jawa untuk ibadah, menuntut ilmu agama. Fahuwa fi ibadatin hatta yarji'a, maka dia tetap berada dalam ibadah, yaitu mendapatkan pahala sampai dia kembali ke rumahnya. Berapa banyak pahala yang antum dapatkan? Kalau tadi kita contohkan seperti sholat, dia pergi keluar dari tempatnya ke masjid, pahala tuh. Dan kemudian dia sampai kembali, sampai rumahnya itu mendapatkan pahala hatta yarji'a, hingga dia kembali. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay raji'u 5 daqa'iq thumma